Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Aku nyatakan bersaksi Yang-Mu, Tuhan hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Aku nyatakan bersaksi Yang-Mu, Tuhan hidupku. Kita lihat Alkitab kita pada pagi hari ini di dalam surat Filipi pasal 13. Kita kembali kepada surat Filipi pasal yang ke-13 pasal 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama ayat ini. Surat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Puji Tuhan, ini adalah pernyataan daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Setelah dia mengikut Kristus, setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan, dan setelah dia melayani Kristus, saudaraku, dia menganggap bahwa masa lalu itu adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Dan dia katakan di sini bahwa ayat yang ke-13 jelas sekali, ya, aku melupakan yang telah di belakangku. Aku melupakan apa yang telah saya lewati. Masa lalu itu adalah sebuah fakta, satu realita kehidupan, baik atau buruk, gagal atau berhasil. Ya. Masa lalu, saudaraku, setiap orang memiliki masa lampau, masa lalunya. Masa lalu tidak bisa diubah karena sudah terjadi, sudah lewat. Saudaraku, itu sebuah realita kehidupan, tidak mungkin kita ubah. Ya. Tetapi masa lalu itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita secara pribadi ke depan, supaya kita belajar tidak mengulangi lagi hal yang salah, tidak mengulangi lagi hal yang tidak benar, untuk kita meraih berkat Tuhan, janji Tuhan ke depan. Banyak orang gagal meraih masa depan, meraih janji-janji Tuhan, karena dia ditakuti atau ketakutan dibayangi oleh kegagalan-kegagalan masa lampau. Sehingga tak kala dia melangkah, dia udah ingat masa lalu. Akhirnya dia sudah ada di dalam kecemasan, ada di dalam ketakutan, dia khawatir, dan dia tidak pernah melangkah. Dia tidak pernah memulai langkah yang pertama dan langkah yang seterusnya. Sehingga apa yang dikatakan keberhasilan itu dia tidak pernah gapai. Karena selalu dibayangi, ditakuti, dicemasi oleh masa lampau. Saudaraku, kalau seseorang hanya mengingat-ingat dan berputar-putar kepada masa lampau, saudaraku, saya mau katakan bahwa orang itu tidak akan pernah melangkah ke depan, lebih maju lagi, apalagi meraih kesuksesan. Tidak. Jangan sampai jadikan masa lalu kita menjadi penghambat bagi kita untuk meraih janji Tuhan. Amin. Tapi jadikan itu sebuah pembelajaran, guru besar dalam hidup kita yang mengajarkan kepada
kepada kita tentang makna kehidupan, tentang arti kehidupan. Jadikan itu menjadi sebuah guru besar yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita, saudaraku, bisa meraih kesuksesan lebih lagi, menikmati janji Tuhan lebih lagi, tidak seperti yang dulu. Tapi bukan menjadi penghambat bagi seseorang, apalagi anak Tuhan, untuk berjalan meraih janji Tuhan. Rasul Paulus, saudaraku, di dalam mengiring dan melayani Tuhan, dia tidak lagi menoleh ke belakang dan melihat masa lalu. Kalau dia hanya berputar kepada masa lalunya dan dia menghakimi dirinya, dan dia akan berkata, aku tidak layak, aku tidak layak, aku tidak layak. Kenapa? Dia dulu menghina Tuhan, dia membunuh pengikut Kristus, dia mengadili orang-orang yang mengikut Yesus, dia menghukum, dia membinasakan mereka. Dan secara manusia, kalau dia hanya berputar kepada masa lalu, dia akan menghakimi dirinya, saudaraku, dan dia berkata, saya tidak layak. Dan akhirnya dia tidak pernah melangkah. Tetapi apa yang dia katakan di sini, saudaraku? Ya, aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Kalau ayat 14 dikatakan, dan berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surga. Rasul Paulus tidak lagi mempedulikan masa lalu. Dia melupakan apa yang di belakang. Masa lalu itu sebuah sejarah dalam hidupnya. Tapi sekarang dia fokus meraih masa depan, mengarahkan diri di hadapan ke depan, ke masa depan, untuk memperoleh panggilan surga. Saudaraku, kita melihat peristiwa kegagalan yang pernah kita alami, kekecewaan, kepahitan, saudaraku, yang masa lalu itu jangan menghambat engkau dan saya untuk meraih janji Tuhan ke depan. Biarlah itu membuat kita semakin yakin bahwa saya bisa. Kalau saya beberapa kali gagal kemarin, tahun-tahun lalu, masa lalu saya gagal, maka sekarang saya harus bisa lebih baik. Menjadi, saudaraku, motor atau memotivasi kita untuk lebih bangkit lagi. Kalau tidak, saudaraku, orang itu akan sulit untuk maju, sulit untuk memulai sesuatu yang baru. Ada satu contoh, salah satu contoh di dalam Alkitab, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, bagaimana murid-murid gagal semalam-malaman mencari ikan. Saya baca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-5, saudaraku. Dikatakan mulai ayat 1, suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami kerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Semalam-malaman, kemarin, tadi malam mereka gagal. Mereka tidak menangkap apa-apa, mereka tidak berhasil. Saudara, secara manusia, besok paginya, sudah sekitar jam 9, tidak mungkin ada lagi ikan. Tidak mungkin mereka bisa meraih kesuksesan. Oh, di sana nggak mungkin ada ikan. Tadi malam aja nggak ada. Apalagi pagi hari, nggak mungkin. Itu secara ilmu pengetahuan, secara pengalaman mereka. Tetapi saudara lihat,
Yesus tidak biarkan mereka, saudaraku, ya hidup di dalam masa lampau, pengalaman kemarin. Tuhan ubah cara berpikir mereka. Tuhan tunjukkan kepada mereka bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang besar kalau mereka bertindak dengan sungguh-sungguh, kalau mereka bertindak dengan iman, kalau mereka mau melakukan firman Allah, kehendak Tuhan. Tuhan mau merubah cara berpikir ini. Memang secara manusia, saudaraku, ada keraguan di dalam diri Petrus dan yang lain, sehingga dia berkata, semalaman kami bekerja tidak ada ikan. Sempat ada perdebatan, ada sedikit penolakan di dalam diri Petrus dan teman-teman. Karena apa? Pengetahuan mereka tentang mencari ikan di danau itu dan pengalaman mereka itu sangat luar biasa, dan tidak mungkin ada ikan jam segini. Apalagi tadi malam mereka gagal. Namun Tuhan Yesus mau merubah mindset ini supaya mereka tidak terpaku dengan masa lalu mereka, kegagalan yang tadi malam, kegagalan kemarin. Tetapi mereka harus melangkah dengan sebuah keyakinan, ya, bersama dengan Tuhan mereka akan berhasil. Saya mau katakan kepada kita, saudaraku, ya, mungkin dalam realita hidup ini, mungkin kita berkata, tidak mungkin. Mungkin kita mengerjakan sesuatu dan berkata dalam diri kita, tidak mungkin saya berhasil, tidak mungkin keadaan seperti begini, ya. Keadaan kondisi seperti begini, apalagi situasi pandemi corona ini, saudaraku, ya, perekonomian terganggu, sangat hancur, dan kadang kita rasanya buntu pikiran ini mau buat apa, ya. Secara apa kita hitung-hitungan, saudaraku, ya, secara akal manusia, ya, kita hitung-hitungan mulai mengambil kesimpulan, tidak mungkin saya usaha seperti ini, tidak mungkin saya berhasil dalam kondisi begini. Namun saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita, apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, Tuhan sanggup, saudaraku, melakukan perkara besar dalam hidup kita. Tuhan sanggup mengerjakannya dalam hidup kita. Jangan kita mulai terbawa dengan masa lalu, kekecewaan, kegagalan, saudaraku, ya, kesalahan masa lalu menghantui kita untuk kita, saudaraku, mau melangkah ke depan lalu tidak berani. Membuat kita enggan melakukan hal yang lebih baik ke depan. Membuat kita takut berbuat sesuatu untuk meraih janji Tuhan, ya, pada masa depan kita. Walaupun realita itu secara manusia kasat mata sepertinya iya, namun saudara, biarlah kita memandang ke atas, biarlah kita melihat Tuhan, ya. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Tak kala Musa memimpin rombongan Israel keluar dari Mesir, di hadapan mereka laut Kolso, ya, diceritakan di dalam Alkitab bahwa kiri kanan gunung tinggi menjulang dan dari belakang pasukan tentara Firaun mengejar mereka. Rasanya tidak ada jalan, rasanya buntu. Tapi saudaraku, Musa masih bisa menengadah ke atas dan memanggil Tuhan. Masih ada jalan, pandang kepada Dia. Murid-murid, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi mereka, Tuhan Yesus yakinkan mereka, ya, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan, maka engkau akan menangkap itu. Dan di ayat yang kelima dia berkata, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka menurut, mereka taat, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan tak kala mereka percaya, saudaraku, karena mereka belajar percaya, boleh saya pakai istilah belajar percaya, mau diyakinkan oleh Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Maka ayat yang ke-6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyah. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Ya, tetapi butuh respon kita, butuh tanggapan kita. Ya, banyak orang, saudaraku, ya, tidak bisa meraih masa depan yang lebih cerah. Karena apa? Dihantui, dibayangi oleh kegagalan masa lalu. Saudaraku, akhirnya mereka tidak pernah berani
melangkah, tidak pernah berani berbuat, tidak pernah berani mengerjakan ini dan itu. Ya, maka keadaan mereka sudah stagnan aja, tetap saja, bahkan lebih menurun lagi. Mereka tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Ya. Orang-orang seperti ini, saudaraku, tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Kenapa? Mereka tidak pernah berani bertindak, ya, berani bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi Petrus dan kita yang ada di sini, saudaraku, kalau kita mau bertindak seperti Petrus dan teman-temannya, saudaraku, kita dasari tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, rencana kita di atas kebenaran firman Allah. Yakinlah, saudaraku, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti membuka jalan bagi kita. Kita lihat di sini, ya, iman di sini, saudaraku, bukan hanya sekedar percaya. Fokus kita ke depan. Ya. Murid-murid berkata, saudaraku, tidak mungkin, tetapi karena Engkau menyuruh. Apa yang firman Tuhan mau katakan kepada kita, saudaraku? Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Mari kita belajar percaya dengan firman Allah. Iman kita itu dibuktikan bukan hanya sekedar kita berkata, aku percaya. Tapi iman yang benar itu adalah iman yang dibuktikan dengan sebuah perbuatan nyata. Apakah engkau percaya? Percaya. Percayamu itu bagaimana? Itu yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita. Ya. Itu yang Tuhan inginkan. Iman yang hidup, iman yang bertindak, iman yang berbuat sesuatu. Bukti orang itu beriman, ada tindakan nyata yang bisa diukur, dinilai, bisa dilihat, terukur. Bukan hanya, saudaraku, di awal-awal dan berkata, aku percaya. Simon, karena Engkau menyuruhnya, aku melakukan. Aku akan menebarkan jalan juga. Dan ayat yang ke-6, ketika mereka melakukannya, iman itu harus disertai perbuatan. Ketika mereka mengerjakannya, saudara, Paulus katakan di ayat yang pertama tadi, aku melupakan semua di belakangku. Dan ayat 14, dan berlari ke depan. Ada sebuah action, ada sebuah tindakan nyata dalam hidup kita. Ya. Bukan hanya sekedar kita berkata, aku percaya Yesus itu Tuhan. Lalu kita berdoa, aku percaya, tapi tidak berbuat apa-apa. Ya. Mari kita koreksi diri kita, biar kita belajar dari firman Allah ini. Saudaraku, lupakan semua yang di belakang dan sekarang bertindaklah dengan dasar firman Allah, dengan dasar kebenaran. Sebagai bukti iman kita percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalah saudara, pergumulan saudara, ya. Tetapi saudaraku, dasari hidupmu di atas kebenaran firman Allah dan lakukan apa yang Tuhan mau. Yakin bersama dengan Tuhan, engkau dan saya akan lakukan perkara besar. Amin. Saudaraku, ayat terakhir di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Dikatakan di situ, Yesaya pasal 41 10, kita baca bersama 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Lupakan masa lalu, mungkin yang menghantui saudara, yang menakutkan, yang pernah membuat engkau kecewa, yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau cemas. Buang itu jauh-jauh. Ya. Karena itu tidak akan pernah menolong engkau meraih janji Tuhan ke depan. Dan sekarang tata hidupmu di atas kebenaran firman Allah. Ya. Landasi pemikiranmu, rencanamu di atas kebenaran firman Allah. Saudaraku, yang berbuat dengan didasari oleh firman Allah, libatkan Tuhan di dalamnya, percaya. Janji Tuhan akan menjadi milik. Raih berkat Tuhan, raih kesuksesan, raih kemenangan, raih janji Tuhan itu
saudaraku, dengan sebuah keyakinan yang teguh, dibuktikan dengan perbuatan nyata yang engkau lakukan. Sebagai bukti bahwa engkau percaya Tuhan mampu dan Tuhan Anda sanggup memberkati saya. Bukan berdiam diri. Iman itu bukan berdiam diri, tetapi bertindak. Ya. Paulus katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu harus disertai perbuatan. Karena itu jangan takut, kata Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Bahkan Tuhan yang membimbing. Ya. Tuhan yang menyertai, Tuhan memimpin, dan Dia meneguhkan, menolong, memegang tangan kita, ya, dan membawa kita kepada kebenaran. Luar biasa. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Lupakan masa lalu, tatap ke depan, libatkan Tuhan di dalamnya. Bersama dengan Yesus, kita akan lakukan perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab saudara. Berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya, pegang janji Tuhan. Tuhan akan memberkati hidup kita. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan masa lalu. Jangan pernah sedih, karena itu menjadi pembelajaran guru besar dalam hidupmu. Untuk engkau dan saya lebih berhasil lagi ke depan, meraih janji-janji Tuhan, untuk menjadi kesaksian bagi dunia bahwa engkau yang pernah gagal sekarang berhasil karena ada Yesus yang menyertai. Jadi jaminanmu selamat. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, esa dan mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Kami naikkan puji syukur bagimu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengarkan. Lebih jauh Roh Kudus berbicara kepada kami umat Tuhan. Kau berikan pemahaman yang lebih lagi Tuhan, dan pencerahan, dan tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menghidupi kebenaran firman Allah. Seringkali masa lalu kami, kegagalan kami, kekecewaan kami menghantui kami, sehingga kami tidak berani melangkah ke depan. Tetapi lewat firman Allah pada pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak terganggu dengan perkara-perkara yang dulu. Kami belajar seperti Paulus, melupakan semua di belakang dan sekarang mengarahkan diri ke depan, meraih janji Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan di dalam hidup kami, supaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik kami, dan kami akan menjadi kesaksian bagi dunia. Terima kasih, menerangkan kebenaran firman-Mu, dan tolong kami umat Tuhan di tempat ini. Berkati bangsa kami menghadapi situasi pandemi corona ini. Tuhan, berikan hikmat kepada presiden kami, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bahkan bupati Mojokerto. Tuhan, haleluya, Bapak Pungkasiadi, demikian Kapolres dan tim, Tuhan Korem, demikian Tuhan sampai Muspika di Pacet, kepala-kepala desa, Tuhan, demikian juga RT Polo, masyarakat kami. Tuhan selamatkan, sembuhkan yang kena COVID-19, sembuhkan dalam nama Yesus. Dan segala penyakit ini Tuhan singkirkan dari dunia ini, singkirkan dari negeri kami, singkirkan dari kota kami, singkirkan dari sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari kami, bungkus dengan kuasa darah-Mu, lindungi Roh Kudus-Mu. Tuhan, menghadapi situasi ini, ekonomi, haleluya, bangsa kami mulai menurun, dan Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang punya berkat, Tuhan sanggup memberikan, haleluya, hikmat akal budi kepada para pemimpin kami, kepada umat Tuhan, dan Tuhan sanggup memberkati gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh jemaat. Tuhan sanggup memberkati kami, karena Tuhan Engkau Allah yang menjadi jaminan kami. Terima kasih Tuhan, semua persembahan kami hari ini dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, dan sementara kami akan pulang, Tuhan Yesus beserta dengan kami. Saudaraku, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita. Turunlah atasmu sekalian
berkat anugerah melimpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidupmu. Karena Tuhan Yesus mengasihi engkau, Tuhan Yesus mengasihi keluargamu, Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaanmu. Hari-harimu diberkati Tuhan. Kemanapun engkau pergi, Tuhan melindungimu dan Tuhan menjadi keselamatanmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan, dan berkat Allah mengalir atasmu supaya engkau menjadi berkat. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.